Gini, yang saya tahu Pak Dr. Andusia Mandi Beru ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di Sintang. Beliau ini berasal dari Polres NTT, tapi sudah lama sekali berkiprah di Sintang. Banyak karya-karya yang beliau lakukan. Saya tahu persis orang ini adalah orang yang memang saya pikir tokoh yang sudah lama berkiprah di bidang pendidikan. Kita tahu beliau ini, Pak Lukman ini memang awalnya adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan, tapi tidak tanggung-tanggung orang ini. Bidang pendidikan banyak karya-karya besar yang dia lakukan di sini. Pertama, semasa dia aktif di ASN, saya kenal betul jabatan-jabatan yang pernah dia pegang selama dia aktif di ASN, pernah jadi kepala dinas pendidikan ya. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Lukman Beru ini. Kita dikenal oleh masyarakat Sintang, bahkan jajaran pendidikan ketika Pak Lukman Beru ini dimutasikan ke tempat lain merasa kehilangan. Tapi bagaimanapun juga yang namanya alih tugas, alih fungsi ini kan itu adalah mekanisme satu-satu. Jadi Bapak Lukman, saya pikir selain dia juga sebagai tokoh pendidikan di Sintang yang kita kenal, dia juga mempunyai satu yayasan yang namanya Yayasan Nusantara Indah. Itu saya tahu persis, mulai dari proses awal sampai sekarang. Tidak salah, saya Yayasan Nusantara Indah ini memiliki ribuan mahasiswa sekarang. Sudah banyak mencetak kader-kader untuk khususnya orang di Kabupaten Sintang, orang kita di pedalaman. Bahkan saya sering mengatakan Pak Lukman ini, kami sangat sayang ketika Lukman ini harus meninggalkan bumi Sintang ya. Karena seorang pendatang, saya katakan, tapi bukan lagi sebagai pendatang. Kadang-kadang saya katakan inilah satu-satunya daya NTT yang ada di Sintang. Oh, saya katakan seperti itu Lukman ini. Karena memang sudah menyatu dengan masyarakat Sintang. Maka terakhir saya pernah berkomunikasi dengan beliau, Lukman, sebenarnya kami kalau Bapak meninggalkan Sintang pergi, tapi kalau untuk berkarya lebih besar lagi di tempat lain dan masih punya ada gunanya untuk daerah yang Bapak tuju, ya rela kami masyarakat Sintang untuk lepaskan Bapak. Ini di bidang pendidikan. Terus juga orang ini adalah salah satu tokoh agama. Kalau kegiatan-kegiatan keagamaan, saya tahu persis orang ini luar biasa berkaitan dengan kegiatan agama. Bahkan banyak event-event kita yang kita lakukan di Sintang berkaitan dengan kegiatan agama. Seperti salah satu contoh Sesparani yang kami lakukan ini. Pernah kami dari Sintang itu tidak punya duit, sanggup Lukman ini meminjamkan saya uang biaya ini kalau untuk kepentingan agama. Dan juga itu juga banyak juga sumbangan dia untuk gereja, untuk umat ya, yang bersifatnya pengembangan agama ya. Terus juga saya lihat juga Pak Lukman ini betul-betul adalah seorang tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, banyak hal-hal yang kadang-kadang di masyarakat muncul, timbul. Kita minta bantu saran pemikiran dari Bapak Lukman ini. Dia tidak merasakan lagi bahwa dia adalah, dan dia sudah menyatu dengan kami di Sintang ini. Jadi inilah pesan saya dengan Pak Lukman. Sekali lagi, sebenarnya itu tadi sayang rasanya kami kalau Pak Lukman meninggalkan kami di Sintang. Tetapi kalau untuk berkarya yang lebih besar, punya manfaat bagi daerah di sana, ya mau apa lagi, karena ya kita juga tidak bisa melarang seorang untuk berkarya, membangun di tempat yang baru. Saya pikir seperti itu. Jadi tidak sia-sialah kalau Pak Lukman ini suatu saat ataupun masyarakat di Flores Timur memberikan mandat kepada beliau, yakinlah beliau akan membawa satu perubahan, satu kemajuan untuk masyarakat di Flores Timur. Salam untuk warga kita di Flores Timur ya. Jadi tidak salah pilih kalau Pak Lukman yang dipilih dalam pemilu kada kali ini berjuang untuk masyarakat di Flores Timur.